Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita bertemu lagi di acara segmen Ngopi Tipis ya. Kali ini kita ada sedikit yang berbeda. Kita kedatangan narasumber teman saya, namanya Mas Karim ya Mas. Iya. Nah ini Mas Karim ini adalah dosen dari Visipol UNY. Beliau juga sangat aktif berkegiatan di beberapa hal. Mungkin kita langsung saja dari Mas Karim. Monggo Mas Karim jika mau menyampaikan beberapa cerita atau mungkin pengalaman ke teman-teman kita di Ngopi Tipis ya. Oke. Monggo Mas Karim. Oke, terima kasih Mas Ya. Mandar. Aku dosen di Visipol UNY dan seperti dilihat aku disabilitas. Ini asli ya, bukan CGI ya ini asli ya Mas ya. Dark joke tipis gitu. Siapa tahu ada CDA gitu loh Mas. Asli ini. Salaman dulu Mas mungkin. Siap. Disabilitas daksa ya kalau Ya. aku ya kan termasuk disabilitas fisik. Betul, dan aku juga aktif di beberapa kegiatan terutama isu disabilitas yang salah satunya itu organisasi Divapedia. Divapedia ya Mas ya namanya Iya. ya. Oke. Itu udah berapa lama Mas itu untuk Divapedia sendiri Mas itu? Oke. Kalau Divapedia sebetulnya itu dari Desember tahun 2020. 2020. Itu yang mendirikan itu dulu juga mahasiswa UGM, berarti sekarang alumnus UGM Fakultas Ilmu Bahasa, namanya Mas Muhanif itu. Beliau disabilitas rungu. Oke. Dengan Divapedia, dan concern kita tuh lebih pada media digital, bagaimana isu disabilitas ini termasuk disabilitas sebagai subjek itu menjadi mainstreaming dalam campaign, dalam pembangunan manusia, keterlibatan. Kalau di Visipol itu namanya civic engagement. Oh, civic and engagement ya. Bagaimana semua masyarakat itu dilibatkan, terlibat dalam pembangunan gitu. Itu Mas Karim ini di Divapedia sebagai apa Mas, koordinator? Iya betul. Aku di Divapedia itu sebagai koordinator bidang advokasi dan konsultasi hukum. Jadi teman-teman misalnya kalau ada amit-amit ada masalah hukum atau mungkin rekannya saudara, silahkan tanya, feel free. Instagram ada website Divapedia, websitenya juga Divapedia, simpel aja. Oke, simpel aja ya teman-teman ya, namanya Divapedia. Kalau misal perlu tanya atau hal-hal yang terkait disabilitas juga bisa ya Mas ya di situ ya. Bisa banget. Oke. Nah, terkait ini kita berbicara tentang difabel dulu ya Mas. Kalau untuk terkait disabilitas itu kira-kira itu ada problem-problem atau mungkin rancangan yang mungkin itu bisa mengembangkan ke depan nggak Mas? Kalau untuk setahu saya ya Mas, kalau untuk fasilitas penunjang itu kan biasanya ada semacam infrastruktur fisik itu dilengkapi dengan ramp difabel untuk mempermudah. Nah, kira-kira dari sisi itu sudah terpenuhi, ada nggak Mas dari pemikiran-pemikiran Mas Karim misalkan yang bisa untuk pengembangan atau mungkin ya itu intinya untuk lebih baik lagi gitu loh dari hal itu. Kira-kira ada nggak Mas itu apa? Sebetulnya banyak ya. Banyak ya. Sebetulnya banyak. Tapi yang pertama itu biasanya yang debat betul soal istilah dulu. Nah, istilah. Ada yang pakai difabel atau difabel, ada yang pakai disabilitas. Oke. Sebetulnya istilahnya pakai mana terserah. Yang penting bukan pakai istilah penyandang cacat. Oke. Karena kalau perspektif penyandang cacat itu kayak barang rusak, kayak cacat hukum, cacat administrasi gitu. Makanya kita pakai istilah disabilitas berdasarkan UNCRPD, Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, itu diratifikasi pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Terus kita juga sudah ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi kita kalau formally itu ya istilahnya disabilitas. Tapi boleh nggak pakai istilah anak berkebutuhan khusus, different ability atau difabel? Boleh. Bahkan istilah difabel itu lebih humanis. Makanya kan kita Divapedia itu kan different ability depannya itu, bukan dis. Different ability ya. Iya, berbeda kemampuan. Bukan kayak disable, kayak sinyal itu kan kalau hilang disable. Enak gitu. Agak kurang gimana gitu ya. Iya. Oke, berarti ini perlu pelurusan ya teman-teman ya dengan pemahaman kita yang mungkin belum tahu. Nah, ini kan menjadi tahu dari Mas Karim. Oke. Tapi kalau pakai kata disabilitas nggak apa-apa, undang-undangnya pakai disabilitas. Gitu. Yang pertama, yang kedua itu
Yang aku tuh bilang bahkan ke orang dekatnya Mbak Angki Yudhista, kayak di macam-macam, termasuk kalau aku masuk radio RRI itu tentang data disabilitas itu masih sangat kurang, masih banyak lag, masih banyak gap. Oke, terkait data masih sangat kurang ya Mas ya. Betul, masih sangat kurang. Nah, oke, kira-kira itu ada semacam platform sendiri atau media digital nggak Mas tuh? Itu kira-kira yang jadi masalah itu kan ego sektoral kementerian itu kan, ini maaf ya aku kok kayak jadi orang sok pemerintah banget, tapi yang dari aku tahu masing-masing kementerian punya ego sektoral, mereka punya data sendiri macam-macam, tidak terintegrated. Makanya data itu kayak mencar, data sini bisa salah, data sini bisa salah. WHO juga mengeluarkan data sendiri berapa jumlah disabilitas gitu. Sementara BPS itu kalau aku tanya katanya masih coba formulating harusnya itu bagaimana gitu. Sejauh yang aku tahu kayak gitu. Makanya data disabilitas di Indonesia itu sulit untuk ditemukan berapa sih jumlahnya. Sebenarnya kalau kita tahu dari situ kan kita bisa, oh mereka tuh butuh fasilitas ini loh apa segala macam gitu. Makanya data itu sangat penting. Termasuk di universitas misalnya, ada univ yang dia sudah punya data disabilitas tapi tidak terbuka. Ada yang kayak UNY itu contohnya, mereka terbuka bagi disabilitas, bahkan ada tuh dosen senior itu sekarang orang mahasiswa Amanat bilang setelah sidang skripsi beliau baru cerita ternyata ada gangguan mental si mahasiswa ini gitu. Tapi ya sayangnya kita belum pernah melakukan pendataan secara rinci, tapi kita terbuka gitu. Nanti secara implement itu kita terbuka. Nah, yang ketiga itu tadi yang aku bilang aksesibilitas. Kalau kita sudah punya data disabilitas yang benar, yang tepat, yang precise, harapannya itu kita bisa memberikan fasilitas ke masing-masing penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya. Karena yang namanya fasilitas itu kan berarti ya aksesibel. Kalau lingkungan inklusif, kalau fasilitas aksesibel. Nah, aksesibilitas ada dua, fisik dan non fisik. Nah, aksesibilitas fisik itu ada bidang miring, rem, macam-macam. Fisik kan udah banyak. Yang non fisik nih Mas kira-kira nih. Nah, itu saya belum tahu itu Mas. Itulah yang jadi concernnya Divapedia. Kalau teman-teman buka websitenya Divapedia misalnya, dan sekarang udah banyak contoh website sih di kejaksaan, macam-macam. Itu kalau kita buka website, kalau kita blok tulisannya itu terus keluar suara. Nah itu kan bagi disabilitas netra kan jadi dapat informasi. Nah, itulah aksesibilitas non fisik. Apa itu? Pelayanan informasi, huruf braille, kemudian ada audionya segala macam. Berarti termasuk huruf braille sudah tersedia juga di platform informasi itu ya Mas? Betul. Kalau di Divapedia kebetulan kita belum ya. Tapi yang platform yang lain itu ada ya sebenarnya? Mungkin kok ada ya, tapi setauku baru di negara-negara barat katanya tuh bahkan ada layar komputer sendiri, terus ada layar sendiri, terus timbul huruf braille gitu. Itu kan hebat ya. Itu masih di luar ya. Di sini belum. Kalau kita paling ya kalau punya kartu nama ada huruf braille-nya. Gitu. Masih physically, belum yang benar-benar elektronik. Gitu. Itu kalau contoh medianya kira-kira apa Mas itu yang sudah ada di sini Mas? Kalau contoh media yaitu website, kita blog tulisannya, nanti keluar audio, jadi disabilitas netra bisa dapat informasi. Kemudian kursor diarahkan ke menu, misalkan menu setting kayak gitu itu. Kemudian yang orang suka lupa tuh apa, masalah warna tuh dibikin kontras betul. Karena kalau maaf yang disabilitas yang tidak bisa membedakan warna kan susah. Kadang yang kita temui itu misalnya warna merah ketemu warna abu-abu tua. Itu kalau bagi mereka yang disabilitas warna itu nggak bisa bedain. Makanya harus dibikin kontras. Kalau kontras itu kan ya sudah putih hitam itu paling gampang. Atau warna tua dengan warna muda itu kan kontras. Itulah terus hurufnya besar. Itu berarti ada beberapa highlight atau blok catatan khusus terkait pembuatan website itu juga ada ya Mas ya. Tadi ada kontras warna, ada menggunakan huruf besar semua, caps lock gitu ya Mas ya? Iya, nggak harus caps lock tapi font size-nya. Font size-nya ya, font size-nya besar, Sama kalau kita seminar berarti ada juru bahasa isyarat. Gitu. Terus ada isyarat. Sekarang
namanya tuh apa yang kita ngomong terus di layar tuh nanti keluar kata-katanya gitu loh. Oh itu kan ya. yang disabilitas rungu kan, oh dia iki ngomong iki toh. Oh ya, ada kayak teks ya, semacam teks itu ya. Iya. Oke. Dia mungkin delay 1, 2, 3 detik tapi kan ya itulah namanya aksesibilitas, tujuannya itu kesetaraan bagi semuanya, termasuk setiap disabilitas itu bisa menerima informasi. Oke, mantap ini Mas ya. Iya. Itu nama websitenya apa Mas itu kira-kira? Waduh, Apa? banyak. Kalau contoh Berarti banyak ya. Banyak ya. Berarti Kalau banyak contoh udah banyak. bisa. Oh Banyak. banyak ya. Oh. Kejaksaan, kepolisian. Ya makanya lah itu kalau progres aksesibilitas Indonesia, alhamdulillah progresnya itu banyak. Oh gitu. Banyak. Berarti udah banyak, bisa diakses, nanti bisa di googling mungkin ya Mas ya. Iya, contoh-contoh banyak. Nah ini kan tadi berbicara Mas Karim berbicara di Divapedia, terus tadi ada beberapa isu-isu hal yang terjadi, ada norma hukum juga. Nah saya lihat-lihat nih tadi Mas Karim tertarik banget nih tentang hukum ya Mas ya. Iya. Nah ini itu kira-kira itu karena memang dari backgroundnya Mas Karim atau ada hal yang lain yang menarik perhatian Mas Karim nih tentang hukum nih Mas nih? Iya, sebetulnya kalau ditarik ke belakang tuh ceritanya agak lucu. Dulu tuh aku pengennya tuh masuk kuliah seni rupa dulu sebetulnya. Tapi kalau orang tua menyarankan, ini sama sekali mohon maaf bukan merendahkan profesi tertentu tapi dulu tuh pas kecil ibu bapak udah bilang kamu tuh dengan kondisi kekurangan gitu, dulu belum ada istilah disabilitas, kekurangan, kamu tuh harus ada satu hal yang menonjol di akademik gitu. Oke. Ya. Nah singkat cerita dipilihlah hukum gitu. Nah hukum ini kalau teman-teman mengikuti kasusnya, itu banyak sekali yang sayangnya itu jadinya informasi itu tersampaikan tidak benar atau cenderungnya malah hoax atau fitnah gitu. Nah itu gimana Mas tuh? Mungkin bisa dijelaskan nih sama teman-teman biar dari teman-teman yang melihat ini ya itu bisa melek tentang informasi mungkin atau bisa memilah gitu loh Mas, antara yang hoax atau mungkin yang tidak hoax gitu loh Mas. Itu bisa nggak dibantu nih Mas Karim nih? Yang pertama tuh yang paling sederhana gitu kita lihatnya sumber resmi itu aja lah. Sumber resmi. Kalau ini sumbernya terpercaya gitu, misalnya dikenal, bukan sumber yang ini nggak jelas dari apa, yaitu misalnya. Yang kedua, tetapi sumber resmi itu belum tentu juga benar. Karena mungkin benar. nulis berita keburu-buru atau misalnya ini, aku contohkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka, wah pasti itu ahli neraka gitu. Ya enggak. Yang namanya tersangka itu kan baru permulaan diduga bersalah. Diduga bersalah. Dan rata-rata orang banyakan itu langsung judgement ya Mas ya. Betul. Tuding-tuding gini ya itu. Oke, dari situ terus. Nah, teman-teman harus tahu tersangka itu kan ditetapkan setelah proses itu masuk penyidikan. Jadi ada proses pidana itu penyelidikan dulu, baru penyidikan itu sudah terkumpul minimal dua alat bukti untuk menduga bahwa seseorang tuh mungkin bersalah, baru mungkin itu baru terduga ya, baru terduga namanya tersangka. Nah, nanti kalau polisi kejaksaan sudah yakin atau mungkin KPK kasus korupsi, baru itu lari ke pengadilan dulu. Pengadilan ada prosesnya dulu, duplik apa segala macam gitu ya. Ada fight-nya dulu lah gitu, ada fight-nya dulu. Kalau memang orang ini bersalah, baru pas di pengadilan namanya terdakwa, setelah diputus namanya terpidana. Terpidana juga punya upaya hukum dulu, ada banding dulu ke pengadilan tinggi, sebelumnya pengadilan negeri, nanti pengadilan tinggi andai kata kalah, bisa kasasi ke Mahkamah Agung, kok kalah lagi, bisa peninjauan kembali, baru nanti dia jadi narapidana itu ya kalau sudah menjalani hukuman pidananya. Dan itu kan proses yang sangat panjang. Nah, yang ingin aku sampaikan bahwa tersangka itu bukan berarti ahli neraka, belum tentu bersalah. Dan kalau kita ambil contoh kasus yang sedang rame Mas nih, sekarang contoh apa Mas kira-kira tuh? Kalau contoh sebelumnya tuh ada kasus Direktur Pertamina ya, Direktur Utama Pertamina Karet Agus Gunawan, sama Direktur Keuangan FS namanya ya. Itu kan orang, tersangka, pasti ahli neraka, enggak juga. Akhirnya begitu di Mahkamah Agung, kalau aku nggak salah ingat kasasi, itu kan akhirnya
dinyatakan dia tidak bersalah. Jadi itu intinya kerugian investasi. Kerugian investasi dianggap keuangan negara, dianggapnya korupsi gitu. Oh, itu kan debatable itu, bahkan kan belum tentu kasus korupsi juga. Gitu. Contoh yang itu Mas, yang lagi rame ini kan kayak kasusnya Jessica Wongso itu loh Mas, yang apa? Nah, terus difilmkan juga, terus sempat sudah reda, terus kemarin terangkat lagi tuh Mas. Nah, itu dari sudut pandang Mas Karim menilai dari kasus itu gimana tuh Mas yang sekarang itu? Kalau aku simpelnya gini lah, dia itu sudah melewati pengadilan negeri, banding ke pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, bahkan sampai PK, PK 2 kali. Artinya tiap satu sidang itu kan ada 3 hakim. Ya. Sudah 5 kali sidang. Berarti ada 15 hakim yang berbeda dalam menangani kasus itu. Dan semua menyatakan bersalah. Ya sudah, kalau aku simply ya berarti beliau si Jessica Kumala Wongso bersalah dalam kasus itu. Memang itu debatable karena yang jadi bukti itu katakanlah hanya CCTV gitu. Tapi dari CCTV kita kan bisa melihat, maaf ya ini jadi mengulik gitu ya, gerak-geraknya Jessica, kenapa dia datang ke kopinya itu sejam sebelumnya, dia nutup-nutupi kita segala macam. Nah itu kalau dipidana itu kan sudah ada perencanaan. Jadi tidak hanya kesengajaan tapi terencana. Kalau kita lihat pidana pembunuhan misalnya, kan macam-macam. Ada pembunuhan terencana, pembunuhan biasa jadi sengaja, sama pembunuhan karena kelalaian. Kalau pembunuhan terencana itu sudah direncanakan. Wah, engkau nek aku udah merencanakan aku akan misalkan membunuh si X pada tanggal ini, senjata ini macam-macam, ada motifnya ya, juga, ada motifnya. Itu kan sudah terencana, kayak gitu itu. Nah kalau pembunuhan biasa atau sengaja itu misalnya gini, aku misalkan sengit amit sama Mas Bahtiar, kok ketemu Mas Bahtiar di jalan langsung tajar, kan aku nggak merencanakan. Nggak pernah. Tapi langsung. Iya, tapi nggak sengaja ketemu kok sekali diajar kok dilelah meninggal gitu. Itu pembunuhan biasa. Oke. Tapi kalau pembunuhan klien beda lagi. Maaf, pernah ada kasus ibu-ibu belum mahir membawa mobil MPV, mundur, ternyata di belakang ada anaknya meninggal. Masuk pembunuhan itu sampai sidang. Untungnya hakimnya benar. Pertimbangan hakim itu dengan kondisi ibu ini sudah terpuruk anaknya meninggal. Untuk apa kita hukum? Akhirnya dia dinyatakan bersalah tapi tidak dipidana. Akhirnya hakim yang benar ini patut dicontoh. Karena untuk apa dihukum? Dia sendiri sudah nestapa dengan anaknya meninggal. Kayak gitu. Nah itulah pembunuhan karena kelalaian. Ada juga yang lainnya, perencanaan pembunuhan atau nanti perbantuan, itu nanti jadi rumit lagi. Ya. Tapi intinya yang ingin aku sampaikan, kita tuh jangan terlalu mudah dengan info dari film, media massa sebagainya. Itu yang cari uang tuh. Iya, istilahnya jangan sampai kita tertipu daya gitu ya Mas. Perlu dianalisa lebih dalam lagi, dipertimbangkan. Sama kalau ini yang endingnya yang kasusnya kopi pembunuhan ini yang Jessica Wongso itu sampai mana Mas sekarang? Dapat informasinya nggak? Keputusannya udah nggak jelas, bulat lagi gitu ya? Bukan kan. Yang jelas Jessica sudah menjalani hukuman pidana, berarti kan narapidana. Iya, udah tersangka kan ya? Bukan tersangka lagi, sudah narapidana. Sudah narapidana. Kalau tersangka kan masih penyidikan ya. Katanya kok mau peninjauan kembali gitu ya, silakan. Jadi PK itu bisa kalau memang menemukan alat bukti yang baru, yang itu bisa melemahkan sangkaan sebelumnya gitu. Jadi bisa misalkan entah alat bukti apa yang menunjukkan bahwa ternyata Jessica bukan pembunuhnya, tapi entah ya itu katanya kok mengajukan PK lagi, tapi aku sendiri juga enggak ngerti. Belum, sampai sekarang kan belum muncul lagi di media ya. Betul. Terakhir kan kemarin itu, terus baru akan ada PK itu ya, peninjauan kembali, terus setelah itu udah belum ada lagi ya Mas. Ya lumayan ini Mas ya. Jadi mungkin dasar-dasarnya kita untuk terkait melek hukum ya Mas ya, melek hukum mungkin sarannya dari Mas Karim itu apa saja Mas tadi agar kita mungkin tidak gampang. Tidak gampang. Satu, sumbernya terpercaya. Sumber terpercaya. Sumber terpercaya. Yang kedua, ya tidak mudah percaya gitu. Tidak mudah percaya terhadap
info-info yang seliweran beredar, gitu, ya istilahnya kayak clickbait kan banyak ya Iya, Mas ya. Oke, iya, clickbait ada, iya. terus ada lagi. Yang ketiga jangan mudah nuduh, kalau aku gitu Oh, aja. jangan mudah atau judgement gitu ya Mas, Iya, langsung betul, ya. betul. Oke. Termasuk nuduh itu ya terus ikut menyebarkan gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Apalagi ya aku pun yang orang hukum pun juga nggak berani menyatakan wah itu salah apa segala macam, karena basic kan sebetulnya tata negara. Oh Tapi ya, ya ya, pidana oke. kan kita juga secara umum juga belajar. Ya, oke, 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 paham. Terus ada lagi Mas kira-kira? Itu paling penting Sementara itu. itu tiga paling Oh, paling paling udah iya, ya, harus jeli di area tiga ini ya Mas iya, ya. Oke. iya. Ya ini alhamdulillah kita dapat banyak pencerahan ya dari Mas Karim terkait satu tadi dari ini, kalau di kaosnya Mas ada tulisan apa tuh Mas? Oh ya, Nah, disabilitas disabilitas gue itu nggak kelihatan. Iya. Nah, sekarang kan jadi kelihatan Mas Karim. ini part of campaign disability issue ini. Oke. Ini keren nih kaosnya nih, disabilitas gue nggak kelihatan. Sekarang jadi kelihatan kan. Tak teruskan kayak gitu ya ke teman-teman ya. Ya ini istilahnya pembelajaran yang bagus, yang unik, dan juga ini membuat kita melek akan hukum ya Mas Karim ya. Dari satu tadi terkait isu disabilitas, terus ada juga tadi beberapa kasus yang mungkin mulai terkuak lagi, terus dan juga ada beberapa hal lain yang mungkin perlu kita antisipasi terhadap media ya Mas ya. Tadi benar. Hoax, terus ada juga apa namanya sumber informasi dan yang lain-lainnya itu sangat banyak di era digital sekarang ya Mas ya. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya Mas Karim ya. Kira-kira ada pesan moral terakhir dari Mas Karim sebelum kita tutup? Nah ini sekalian kampanye ya, selain berhati-hati, itulah kenapa Divapedia ada gitu. Jadi daripada jenengan Anda sekalian itu isi konten-konten yang nggak benar gitu, ya kita istilah konten itu misalkan kampanye isu disabilitas atau isu asasi manusia yang educating gitu loh. Ya, jangan kok malah membodohi masyarakat gitu. Apalagi nyebar hoax, makanya itulah Divapedia ada. Oh, oke, keren nih. Iya. Divapedia ya Mas ya. Siap. Mantap. Oke. Ya, mungkin segitu dulu ya teman-teman dari kita. Acara Ngopi Tipis hari ini sangat keren dan juga education banget ya Mas ya, dan juga bisa menjadi penyemangat teman-teman yang lain ya Mas ya, istilahnya. Mungkin segitu dulu dari kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share. Saya Bahtiar dan juga Mas Karim. Sampai jumpa lagi.